saya beranikan resign dan saya fokus ke sini, dan alhamdulillah gitu saat ini populasi kita juga bisa memenuhi kebutuhan di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bagus. Nah, di edisi spesial 1000 subscriber ini, Domba Bagus lagi ada di Kabupaten Bogor. Tepatnya di mana ya ini ya? Nanti kita langsung tanya-tanya saja ke peternaknya. Nah, untuk kepentingan apa juga Domba Bagus ada di Bogor? Nah, tentunya besok itu ada kontes ketangkasan domba Garut. Kita juga besok akan meliput seperti apa keseruannya di sana. Nah, untuk itu langsung aja kita tanya-tanya ke peternaknya. Seperti apa peternakan di sini? Nah, ikuti terus perjalanan Domba Bagus. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di peternakannya teman-teman. Nah, teman-teman Domba Bagus, ikuti terus video ini ya. Kita cari dulu peternaknya di mana. Nah, ini kita lagi di Omah Wedus SRR Farm. Seperti apa ya keseruannya? Nah, selamat sore Mas. Wih, sore-sore. Dengan Mas siapa? Saya dengan Bayu. Dengan Bayu. Alamatnya di mana ini Mas Bayu? Peternakan saya itu ada di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Oh, ini lagi ngapain ini Mas? Ini Mas, kita lagi kasih makan nih untuk domba-domba Garut kita. Insya Allah besok mau ini sih, mau ada kontes dia. Oh, ini nanti besok ada kontes ya, di Bogor ini? Ya, ada kontes kita. Ini lagi kita persiapkan, ada 3 amunisi nih kita. Ini besok dibawa semua ini? Insya Allah kondisinya sudah fit semua. Insya Allah kita bawa semua ini 3-3-nya. Oke. Nah, teman-teman, bagi yang area Bogor, silahkan merapat. Tempatnya di mana Mas? Tempatnya Mas? Tempatnya kita tidak jauh lah dari Stadion Pakansari ya, Stadion Pakansari Bogor. Di area stadionnya kita. Oh, di area Stadion Pakansari Bogor ya. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mau melihat kontes apa Mas namanya Mas? Kontes kesenian tangkas ya, domba Garut. Oh, kontes seni ketangkasan domba Garut gitu ya Mas ya? Iya. Di Stadion Pakansari pada besok hari Minggu ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, ini kira-kira ini umur berapa Mas segini Mas? Kita itu rata-rata kalau udah siap ya, udah siap untuk dikonteskan itu minimal di 3 tahun ya, 3 tahun sampai 3,5 tahun ya. Seperti itu Mas. Oh, seperti itu. Ini kalau ini yang dinilai nanti seperti apa ini Mas yang kayak gini Mas? Kebetulan kita itu besok seni ketangkasannya. Jadi ada dua event sebenarnya ya. Ada pesta patok dengan seni ketangkasannya. Kebetulan untuk event besok itu kita adalah seni ketangkasannya. Jadi adu ya. Kita adu nih nanti. Oh, seperti kita adu itu. Ya, nanti kita adu. Nah, ini kok tanduknya Pak bagus-bagus gini Mas. Ini ya. Tanduknya dengan ini kok juga beda. Ini jenis tanduk apa kayak gini Mas biasanya Mas? Kita ini banyak tipe jenis tanduknya ya. Tapi pada umumnya memang sebenarnya sih kesukaan kita aja ya. Kita mau yang seperti apa gitu. Memang kalau saya sendiri lebih suka tanduk-tanduk yang model seperti ini nih. Kalau ini biasanya namanya tanduk apa ini Mas? Ini kita tanduknya biasanya sebut tanduk dia apa ya, kalau istilahnya itu ya ngeleang ya apa. Ini kayak gini dia ngeleang nih. Oh, gini kayak gini nih ya. Ya, seperti ini nih. Ini ada nama-namanya Mas? Ada. Ini kita beri nama Matador. Matador. Kalau yang ini? Ini Lupus. Ini Lupus. Ini kita beri nama aduh, lupa ya orang. Loh, punya nama dombanya sendiri kok lupa Mas bisa? Biasa anak-anak kandang yang ngasih nama. Oh, seperti itu. Nah, kalau Masnya di sini nih ternaknya ini fokusnya pada breeding apa fattening sih Mas? Kita dua-duanya sih, tapi lebih banyak dominan kita di fatteningnya. Oh, di fattening. Kita sambil jalan-jalan ya Mas ya? Boleh. Kita lihat-lihat ke kandangnya. Ini populasi berapa ini Mas? Kurang lebih kita 1.300 untuk fattening. Fatteningnya aja itu 1.300. Iya. Wah, keren teman-teman. Di sini fatteningnya itu 1.300 ekor. Jadi buat teman-teman yang mau akikoh atau apa itu bisa ya Mas dilayani di sini ya? Bisa, insya Allah bisa. Kita selalu siap untuk mensuplai kebutuhan teman-teman di luar kandang kita. Ini jenis domba apa ini Mas ini? Kita campur Mas ya. Kalau untuk fattening itu kita campur. Kita ada lokalan,
Kita ada Garut, ada semi ekor gemuk juga ada. Oh, Seperti gitu. Kalau seperti ini Mas, ini jenis apa yang ini Mas? Ini periangan. Ini periangan Rata-rata ya. periangan ya. Oh, gitu. Ini bobot berapa ini Mas biasanya dipanen Mas? Ini kita ada recording ya. Ya. Recording kita itu di sini kita mulai 6 Oktober, berarti sudah hampir 2 bulan di sini. Ini jumlahnya 18 ekor Iya, itu ya. Iya. Oh, Beda-beda gitu. sih setiap kotaknya. Iya, iya. Ini dulu masuk bobot berapa ini Mas? Bobot masuk itu kita 12 sampai 20 kilo. Sekarang mungkin sudah di atas 20 kilo mungkin. 20 kilo. Ini betina semua? Betina semua. Oh, Jadi betina. memang fattening kita full betina ya, fokus ke full betina, tapi tidak semua betina kita jadikan untuk potongan. Nanti kita sortir kembali kira-kira mana betina yang bagus, yang layak untuk dijadikan indukan, itu kita sortir masuk ke divisi breeding. Oh, seperti itu. Nah, ini teman-teman, kandangnya sangat luas sekali, teman-teman. Nah, ini kenapa ini berputar-putar kayak gini nih, Mas? Dia lagi tawaf. Wah, lucu sekali nih. Dombanya lagi berputar-putar kayak gini. Oh. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Wah, ini semua betina ya, Mas ya Iya, ini? semua betina. Ini baru kurang lebih 2 bulan kurang di tempat kita. Sudah berapa lama, Mas, beternak domba ini, Mas? Kita di sini sudah kurang lebih 4 tahun ya. 4 Dari tahun ya? 2018. Dari 2018. Iya. Oh, gitu. Dulu awal memulai itu berapa ekor dulu, Mas? Dulu saya mulai itu di hari raya kurban itu kurang lebih 40 sampai 50 ekoran lah. 40 sampai 50 ekoran. ekor. Iya. Sekarang sudah sampai 1.300 ekor. Alhamdulillah, Wah. alhamdulillah. Dulu berarti awal mulai itu saat Idul Kurban ya, Mas ya? Iya. Pertama Justru mengawali. kita melihatnya karena saya baru ya, peternak baru gitu ya. Jadi saya melihatnya yang cepat aja gitu. Sambil saya dulu juga kerja kan gitu. Jadi waktunya tidak maksimal. Jadi saya pikirkan ya saya mulai dari Idul Adha gitu. Oh, jadi dulu ini adalah kerja sampingan, Mas? Dulu ya, awalnya kerja sampingan, terus saya ngelihat potensinya masih sangat besar dan peternaknya juga masih sangat minim gitu. Jadi pesaingnya masih sedikit, ya udah saya mulai aja gitu. Oh, jadi terus Masnya memutuskan untuk resign itu, Mas? Iya. Saya Oh. putuskan untuk resign dari kerjaan terus fokus ke peternakan ini. Apa nggak bisa, Mas, dilakukan dua-duanya, Mas, sambil bekerja terus juga ternak itu bisa nggak kira-kira? Nah, sebenarnya gini ya. Maksudnya satu poin yang harus dipahami oleh teman-teman. Kalau ingin beternak atau usaha apapun ya, memang kita harus fokus gitu. Fokusnya itu ya kita harus di satu bisnis utamanya dulu gitu, Mas. Kalau kita ada masih terikat pekerjaan atau memiliki bisnis lain, menurut saya jangan gitu. Nanti tidak fokus malah hasilnya tidak maksimal gitu, Mas. Saya beranikan resign dan saya fokus ke sini dan alhamdulillah gitu saat ini populasi kita juga bisa memenuhi kebutuhan di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Oh, nah, kalau Mas umurnya berapa sih sekarang, Mas? Saya sekarang sudah 35 ya. Wah, 35 kok, tapi terlihat masih muda ya, Mas ya? Terlihat masih muda sekali, Masnya. Apa karena kenyamanan dalam beternak ini, Mas? Iya, karena di sini saya menemukan apa ya? Kenyamanan lah. Jadi tidak membuat saya stres gitu. Saya happy dengan ternak saya, dengan kondisi kandang saya gitu. Jadi bawahnya ya masih selalu happy gitu, Mas. Oh, seperti itu. Iya. Jadi ketika melihat ternak-ternak kita makan itu Iya. terlihat enjoy gitu ya, Iya, Mas kita ya. masih enjoy lah di sini. Karena kandang pun juga kandang itu memang sengaja saya buat senyaman mungkin gitu, Mas. Jadi kalau yang mungkin teman-teman pernah datang ke sini atau melihat dari media sosial, melihat kandang ini rapi, bersih, memang tujuan utama saya seperti itu. Saya pengen membuat kandang itu senyaman mungkin, nyaman untuk hewannya, nyaman untuk kita yang ada di dalamnya, seperti itu. Apalagi ini juga di pegunungan gitu ya, Mas, tempatnya. Iya. Oh, gitu. Apa mau dibikin semi-semi itu, Mas? Wisata gitu, Mas? Belum ada kepikiran ke arah situ sih, tapi mungkin insya Allah dengan banyaknya pengunjung ke sini, terlebih rata-rata pengunjung itu kan suka bawa anak, suka bawa saudaranya. Nah, banyak sih tercetus ide untuk kenapa nggak dijadikan edukasi ternak aja gitu. Mungkin nanti kedepannya akan kita jadikan seperti itu. Nah, kita coba lihat yang ke kandang sana, Mas. Boleh. Oke, teman-teman, kita lihat ke kandang yang satunya lagi. Itu nampaknya kandangnya masih baru.
kok masih bagus sekali kandangnya. Oke, kita ikuti terus perjalanannya. Bersama Mas siapa tadi namanya Mas? Bayu. Mas Bayu Ya. dari SRR Farm ya. Ya. SRR Farm itu apa sih Mas? Sumber Rahmat Rezeki Farm. Oh, Sumber Rahmat Rezeki Farm. Nama saya sendiri. Ini kalau ini kandang baru ini Mas? Ya, ini pun kita baru isi. Di sini domba-domba yang baru masuk kurang lebih sekitar 1 minggu ya, kurang dari 10 hari. Jadi memang treatmentnya masih berbeda dengan kandang yang sudah penggemukan. Oh, ini jadi ini domba-domba yang baru datang gitu ya? Nih baru datang sekitar 10 hari ya, seperti ini bentuknya nih. Iya ya, ini Baru 10 kita hari treatment. sudah dicukur lah. Kalau ini Ya. berarti belum dicukur ini Belum, Mas. baru sekitar 5 hari itu domba-dombanya. Yang ini malah 5 hari. Ini kalau ini yang kandang ini Mas, populasinya berapa ekor yang sini Mas? Satu kandang ini populasinya kalau full itu bisa mencapai 600 ekor. 600 ekor. Iya. Wah. Hebat teman-teman. Mas Bayu ini masih umur 35 tahun tapi sudah punya peternakan seperti ini. Nah, itu Mas, kalau ini Mas, apa namanya? Pakannya ini Mas, sedikit diulas Mas, pakannya ini seperti apa Mas, pola pakannya Mas? Oke, untuk domba-domba yang baru masuk ya, seperti ini ya. Itu kalau kita lihat sisi ini dan sisi sana pasti berbeda. Ini yang sudah lewat dari 10 hari, ini yang masih kurang dari 10 hari. Yang masih kurang dari 10 hari memang kita treatment hijauan dulu, Mas. Oh gitu, jadi Iya. kalau yang ini full hijauan gitu ya? Full hijauan dulu. Ini rumput apa ini Mas? Itu campur antara odot dan pacong. Sampai umur berapa? 1 sampai 7 hari kita full hijauan. Nanti hari ke-8 dan ke-10 sudah mulai kita kenalkan dengan konsentrat. Ini dicukurnya Dicukurnya setelah 10 hari. setelah 10 hari baru dicukur. Baru kita cukur. Nah, Biar mereka adaptasi terlebih dahulu. ini teman-teman, sangat bagus sekali kandangnya, terlihat rapi dan bersih sekali. Oh, kita lihat kandang yang breeding Mas. Oke. Ada juga ya breedingnya ya Mas ya? Ada fattening jantan juga. Oh, ada fattening yang jantan juga. Nah, kita lihat. Fattening jantan ada. Ini apa ini? Kandang apa ini? Ini fattening jantan. Wah, kita semacam tur kandang ini teman-teman. Kandangnya Ini- sangat luas sekali. Fattening jantan yang beberapa juga hasil dari breeding kita gitu. Oh, Jadi hasil breeding kita besarkan, nanti akan kita proyeksikan untuk hari raya kurban nanti. oh, jadi tetap hari raya kurban nanti juga jualan yang jantan-jantan ya Mas? Iya. Kalau betina, tapi Idul Kurban tetap ada nggak? Tetap ada, karena ada. beberapa yayasan dan sohibul kurban juga masih banyak yang membutuhkan betina. Oh, seperti itu. Nah, coba kita lihat yang kandang lainnya, Mas. Oke. Oh, kita jalan-jalan di kandang SRR Farm ini, teman-teman. Nah, ini apa ini, Mas? Ini kandang breeding. Oh, ini breeding. Ini breeding kita pakai betina Garut. Betinanya Garut, Ya. jantannya apa ini, Mas? Kita pakai Dorper, ada Texel dan Garut juga. Oh, bermacam-macam gitu ya? Iya. Nah, ini kalau satu petak ini berapa isinya ini, Mas? Kita maksimalkan itu 10 betina dan 1 jantan. Oh, Jadi ini kandang kawin sebenarnya, Mas. ini kandang kawinnya. Iya. Ini kandang kawin kita taruh di sini. Nanti setelah si pejantan itu kita lepas, kita pisahkan, betina ini akan kita taruh di kandang umbaran. Oh, ada kandang umbarannya juga, Mas? Ada. Masih ada kandang lagi, teman-teman. Kandang Ini umbaran. padahal kita jalan aja sudah ngos-ngosan ini Mas. Jalan aja sampai ngos-ngosan naik turun gitu ya Mas. Emang di pegunungan ya ini. Iya, jadi kalau kita cut and fill lahannya terlalu besar biayanya gitu. Jadi kita mengikuti kontur tanah pembangunannya. Oh gitu. Ini ini kandang apa yang ini Mas? Ini kandang umbaran kita. Oh, Memang lagi kosong, perbaikan rumput dulu ya. oh ini kalau biasanya ini rumput-rumput ini tumbuh nanti dimakan Iya, dombanya jadi sendiri gitu. jadi kita perbaikin dulu supaya rumputnya ini benar-benar padat ya. Nggak boleh kita taruh langsung karena nanti nggak akan maksimal hasil rumputnya. Ini untuk anak-anakan. Iya, untuk anakan. Anakan lepas sapi kita taruh di sini. Ini nanti untuk lepas sapinya Baru teman-teman. kita renovasi kemarin. Ya, kalau yang ini Ini yang sudah bunting ya. oh sudah bunting bunting. tua ya, usia kehamilan 4 bulan ke 5 bulan. Kita taruh di sini. Itu nanti sampai lahiran di sini. Sampai lahiran di sini. Setelah itu kita pisahkan setelah dia lahir kandang individu. Oh, Jadi supaya aman ya anakannya. itu untuk kan apanya yang dipisah untuk anaknya apa Anak untuk dan betina? indukannya. Oh, dipisah semua. Jadi ukuran kandang 1 kali 1 meter lah. Oh, Gitu, kita taruh supaya aman. Nanti sampai dia usia seminggu baru kita masukkan ke kandang ini Mas, ke kandang umbaran juga.
Oh, Nah, ini. ya, Wah, ini anakan Dorper bukan ini, Mas? iya, anakan Dorper kita. Dorper ini full blood apa F1 ini? Ini yang full bloodnya, Mas. Oh, full bloodnya. Gitu. Jadi setelah seminggu lewat, kita masukkan ke kandang sini. Oh, seperti itu. Nah, ini kena alasnya ini kok dikasih apa ini, Mas, alasnya ini, Mas? Ini kita alasnya menggunakan serbuk gergaji ya. Oh. Namun perlu diperhatikan ya, karena kan ini kan kelembapannya cukup tinggi nih kalau di Indonesia ya. Ya. Bakteri juga lumayan banyak. Jadi kalau bisa sebelum dipasangi serbuk gergaji ini kita tebar dengan kalsit ya. Kalsit itu bisa banyak dicari lah di toko bangunan ya, supaya tidak ada bakteri di bawah serbuk gergaji ini gitu. Iya. Dah, coba kita jalan lewat sana ya. Bisa ini, Mas? Wah, bisa. gitu. Bisa. Ini tembus lagi ke kandang yang sana lagi. Ya, kandang utama. Wah. Ya, ini anakan Garut kalau ini. Ya, anakan Garut ini. Wah. Garut sama Dorper ini. Iya. Oh, bagus sekali anaknya, teman-teman. Kalau ini kita bisa bilang dari hasil penggemukan, Mas. Bonus. Oh, ini jadi yang dari penggemukan tiba-tiba dia sudah Iya, bunting. sudah bunting. Itu disendirikan di sini. Iya, kita sendirikan. Oh, iya. Ini tapi nanti bisa digemukkan juga ini, Mas, yang ini. Kalau dia bagus kita pelihara terus ke breeding. Tapi kalau kurang bagus kita masukkan ke penggemukan. Oh, gitu. Nah, kalau itu, Mas, indukannya jumlahnya berapa sih, Mas, di sini, Mas? Kalau untuk yang breedingnya? Total indukan breeding di kita itu, kita karena baru ya, main breeding itu baru kurang lebih setahun setengah. Itu kita baru ada kurang lebih 80 atau 100 ekor ya. 80 ekor Iya. indukan ya? Iya. Oh, dulu saat memulai itu berapa indukan itu, Mas? Dulu justru kebetulan sebenarnya breeding itu kita. Jadi kita fokus ke penggemukan, kok ada yang banyak yang lahir Kayak gitu. gini nih ya, Mas, ya? Ya, banyak yang lahir seperti ini. Jadi ya udah deh kita bikin divisi breeding juga gitu dan fokus ke breeding. Jadi akhirnya makanya kita buatkan kandang yang khusus untuk breeding gitu supaya semua tertata dengan baik. Oh, jadi dulu awalnya dari anakan, kita sambil jalan-jalan. Boleh. Dari anakan apa itu? Yang sudah gemukan, Iya. terus tiba-tiba terinspirasi juga untuk Breeding. breeding gitu Iya, ya, Mas ya. iya. Akhirnya sampai sekarang punya 80 ekor sampai 100 ekor Iya. indukan ya. Iya. Indukan. Wah, Seperti itu. teman-teman. Wah, ini kandangnya, itu di pegunungan. Nah, itu gunungnya kelihatan, teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin mampir ke sini bisa Boleh. menghubungi siapa, Mas, kalau mau mampir ke sini, Mas? Saya boleh. Nomor HP-nya berapa, Mas? Nomor HP-nya di 0811 878 4600. Oh, itu alamatnya? Di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Oh. Tidak jauh dari Pasar Jonggol. Oh. Pasar hewan Jonggol ya. Oke. Nah, itu bagi teman-teman subscriber Domba Bagus. Bagi yang mau bermain ke sini silakan hubungi nomor tadi yang disebutkan Mas Bayu tadi. Nah, Mas, apa sih, Mas? Dulu impiannya, Mas, kok sampai bisa punya peternakan seperti ini, Mas? Impian saya saat itu ya pengen membuat sebuah peternakan aja gitu sebenarnya ya. Tapi kesini impian saya semakin besar ternyata. Impian saya pengen jadi peternak terbesar gitu di Indonesia. Gitu. Oh, gitu. Kalau bisa dibilang dulu tersesat di dunia peternakan, tapi Iya. tiba-tiba Ternyata sekarang kok nyaman. Iya, menguntungkan gitu. Jadi ya udah langsung aja terjun langsung. Nah, ya, dari tersesat tiba-tiba dibuat nyaman, Iya. akhirnya keterusan gitu ya, Mas. Keterusan, iya. Oh, seperti itu. Nah, ini teman-teman kita lihat lagi. Nah, ini nanti bisa dikeluarkan ya, Mas, nanti, Mas? Iya, nanti akan kita treatment, akan kita kasih ramuan jamu ya. Jamu supaya kondisinya fit gitu, lebih fit. Oh. Karena kan besok dia mau tanding supaya stamina-nya terjaga. Oh, gitu. Nah, ini domba ini besok akan diadu di kontes ketangkasan Iya. di Stadion Pakansari, teman-teman. Nah, itu, Mas, apa sih, Mas, yang membuat Mas itu bisa sukses seperti ini, Mas? Sebenarnya ketekunan ya. Jadi usaha apapun sebenarnya kalau kita tekun, kita serius, harusnya sih bisa berhasil gitu. Dan Wah. kejujuran juga lebih faktor utamanya gitu. Karena kalau kita tidak jujur ya, ketidakjujuran itu akan balik lagi ke kita nanti pada akhirnya. Itu yang akan membuat kita sebenarnya jadi tidak bisa berkembang.
Oh, seperti itu. Nah, ini apa? Dombanya seperti mendengarkan kata-kata Masnya ini Iya. sambil geleng-geleng gini ya. Ini rosta namanya, rosta seperti ini. Rosta ini. Iya, rosta Wah, ini. namanya rosta ini teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini nih biasanya di harga berapa kayak gini Mas ini biasanya Mas? Harganya berapa ya? Ini kurang lebih 2 digitan lah, Mas. 2 digit ya ini. Iya, Wah, 2 digitan. teman-teman. Kalau mau beli pejantan yang seperti ini, siapkan uang 2 digit teman-teman. Nggak kalah lah sama domba dorper lah. Iya. Yang sekarang lagi booming gitu. Karena ini domba sudah seperti ras Indonesia gitu ya. Iya. Ini dulu silangan apa dengan apa sih Mas domba Garut ini kalau boleh tahu Mas? Saya sejarahnya tuh belum begitu paham ya. Oh, Tapi, belum begitu paham. tapi seharusnya memang mereka sudah ada di Indonesia gitu keturunannya. Oh, seperti itu. Nah, kenapa kok suka dengan domba Garut ini Mas? Bisa diceritakan Mas? Sebenarnya suka ke dombanya itu karena memang potensi pasar di Jawa Barat itu domba sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau memulai juga harus melihat potensi yang ada di sekitar gitu. Jangan sampai salah potensi. Misalkan potensi di teman-teman itu kambing, teman-teman beternaknya domba. Nanti tidak bisa dijual gitu dengan apalagi peternak baru ya. Maksudnya kalau bisa itu habiskan dulu konsumen-konsumen di lingkungan terdekat gitu. Baru bisa konsumen-konsumen di luar area teman-teman. Oh, seperti itu. Nah, pernah nggak Mas mengalami titik nol dalam peternakan ini Mas? Titik nol itu pernah ya, apalagi baru-baru ini ya, PMK ini ya. PMK ini mau Idul Adha pula. Rata-rata domba yang ada di sini sudah dipesan, terus kondisinya tidak maksimal, naik bobot juga tidak maksimal, kematian tinggi, ya itu titik nol kita sebenarnya. Terlebih sapi kita kemarin itu 5 ekor yang mati gitu ya, karena penyakit PMK itu. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, itu gimana Mas cara bangkitnya dari titik nol itu untuk memotivasi lagi seperti apa Mas? Saya meyakini bahwa kalau misalkan di suatu usaha itu kita mengalami kerugian, terus kita terus terpuruk kepada kerugian itu, ya kita nggak akan bisa berkembang gitu. Ya udah, itu sudah ujian kita, sudah musibah kita harus terus move on gitu dari kejadian itu, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang kasih motivasi untuk para penonton domba bagus ini Mas. Untuk para penonton domba bagus, motivasi dari saya, jika ingin memulai suatu usaha, serius, jujur, dan juga perbanyak silaturahmi ke tempat teman-teman gitu. Karena silaturahmi itu membuka pasar kita, terlebih silaturahmi itu menambah rezeki kita, seperti itu. Oke, langsung kasih kata penutup dari SRR Farm Mas. Kata penutup dari saya, ayo kita mulai usaha peternakan ini. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Kalau bisa jangan hanya terjun, tapi kalau bisa nyemplung sekalian gitu. Karena potensi di dunia peternakan domba kambing ini masih sangat besar. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Saya sudah diizinkan untuk jalan-jalan di kandangnya, atau tepatnya tur kandangnya. Ya gitu dulu teman-teman domba bagus. Nah, ini adalah domba-domba yang besok akan diadu ketangkasan di Stadion Pakansari. Bagi kalian yang dekat dengan Bogor atau dimanapun Anda berada yang suka dengan kontes ketangkasan domba Garut, hadiri dan saksikan kontes domba yang diadakan oleh HPDKI ya Mas, yang mengadakan. HPDKI beserta dinas terkait. Beserta dinas terkait. Pastikan Anda hadir di sana untuk menyaksikan domba-domba yang sangat bagus-bagus ini. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.